Hai and hello, what's up you people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati. Dan kita akan senantiasa mengulas sinetron Naluri Hati yang kini tengah berada di dalam sanubari para penggemarnya. Oke guys, di episode kali ini nih dimana kita bisa menyaksikan bakal ada kejutan-kejutan yang akan terjadi. Dan sepertinya juga karir jahatnya si Agnes sebentar lagi akan berakhir karena dia akan terbukti menjadi salah seorang tersangka dalam kasus kejahatan di kota Jakarta. Juga soal pengadaan acara prewedding antara si Zain dan juga si Naila akan segera dilaksanakan, dan juga di sini ada dukungan dari Sandi, Cindy dan juga si Farah. Oke sob, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron ini dengan episodenya yang panjang agar senantiasa dapat menghibur banyak keluarga di Nusantara. Saya juga mau sapa-sapa para penggemar yang sering berkomentar di channel ini, karena itu merupakan bentuk terima kasih saya untuk support dan juga dukungannya terhadap channel kami. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar sinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Dan mari kita masuk ke pembahasannya. Scene awal kita sudah disuguhkan dengan keberadaan si Bondan yang sedang duduk di bangku taman. Dia menunggu kedatangan si Agnes dan janjian dan si Agnes untuk merencanakan sesuatu, dan juga rencana tersebut pun ditujukan untuk si Naila tentunya. Dimana di sini Agnes ingin si Bondan terus memepet Naila di depan keluarganya Zain agar supaya keluarganya Zain dapat sedikit membuang rasa simpatiknya kepada si Naila. Itulah tujuan Agnes untuk menyuruh Bondan di sini masuk ke dalam kehidupannya Naila. Namun naasnya sebelum semua itu terjadi, sebelum pertemuan antara Agnes dan juga Bondan, datanglah polisi yang sudah lama mencari-cari Bondan. Ternyata Bondan merupakan sindikat kejahatan di Provinsi DKI Jakarta. Bondan sempat melarikan diri, namun naasnya dia pun akhirnya tertangkap juga oleh polisi dan diseret ke kantor polisi. Saat sedang di jalan ditemani oleh satu polisi yang sangat garang, ternyata si Agnes sudah berada di lokasi tempat dia janjian dengan si Bondan. Agnes pun merasa kesal karena Bondan tidak berada di sana, lalu dia pun menelpon Bondan. Suara dering telepon terdengar oleh polisi dan akhirnya polisilah yang mengangkat telepon dari si Agnes. Polisi tersebut pun mengaku kepada Agnes bahwasanya dia merupakan anak buahnya Bondan dan dia berjanji akan menemui Naila sebentar lagi. Padahal itu hanya jebakan semata. Hingga pada akhirnya polisi tersebut pun memutar balik untuk menemui si Agnes. Di scene adegan lain lagi guys, dimana ada si Cindy yang sedang kebingungan mencari keberadaan si Sandi. Yang ditakutkan oleh si Cindy di sini, si Sandi sudah membongkar semuanya kepada Naila dan juga Zain. Namun tak lama berselang, si Sandi akhirnya datang dengan wajah yang sangat kusut sekali. Cindy langsung bertanya kepada Sandi, ada apa sebetulnya? Kamu habis dari mana? Sandi menjawab bahwa dia baru saja menemui Naila dan Zain. Cindy di sini sontak saja langsung mengeluarkan ekspresi yang sangat kaget sekali karena Cindy sudah menyangka bahwa semua rahasianya sudah terbongkar. Namun ternyata Sandi belum mengatakan apa-apa kepada Zain dan juga Naila. Dia berkata pada awalnya dia ingin membongkar semua rahasia Naila kepada mereka. Namun melihat kemesraan dan juga rasa kasih sayang antara Zain dan Naila, dia tidak tega untuk mengungkapkan itu. Karena dengan ungkapan tersebut, itu sama saja memisahkan Naila dari Zain.
Di sini Cindy mencoba menenangkan Sandy agar supaya Sandy dapat tabah dan berusaha untuk ikhlas melupakan Naila. Namun Sandy tidak terima dengan ungkapan bahwa dia harus ikhlas melupakan Naila, karena dia berkata sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa melupakan Naila dan juga kenangan indah manisnya bersama Naila. Serta di scene lain lagi ada Agnes yang sedang menunggu kedatangan anak buahnya Bondan untuk menjemput dirinya. Namun ternyata yang datang malah polisi dan langsung menangkapnya dan menyeretnya ke kantor polisi. Kira-kira bagaimana nasib Agnes selanjutnya ya? Ya mungkin saja Agnes di sini juga akan terlibat sebuah sindikat guys, karena dia mengenal Bondan dengan sangat baik. Yang memang notabene-nya Bondan adalah mantan suaminya dan dari pernikahannya dengan Bondan dia melahirkan satu anak yakni Sirian. Di scene lain lagi ada Naila dan juga Zain yang baru saja sampai di rumahnya, dimana kita bisa melihat kaki Naila yang baru saja terkilir. Dia harus dituntun dan juga bergandengan dengan Zain. Adegan romantis ini disaksikan oleh si Cici guys, dimana Cici di sini merasa sangat iri sekali dengan keromantisan mereka berdua. Namun saat Zain dan Naila menanyakan Farah, ternyata Farah kata si Cici lagi menangis dan tidak keluar kamar. Akhirnya Naila pun pergi ke kamarnya Farah untuk melihat situasi dan kondisi Farah saat ini. Naila kaget karena dia menyaksikan Farah sedang menangis tersendu-sendu di atas tempat tidurnya. Lalu Naila pun bertanya kepada Farah, apa sebetulnya kejadian yang menimpa dirimu sehingganya kamu menangis tersendu-sendu seperti ini. Farah pun menceritakan kepada Naila bahwasanya dia baru saja merasa kecewa kepada Gilang, karena Gilang baru saja berkata kepada Farah bahwa mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi tanpa alasan yang jelas. Naila di sini mencoba menenangkan Farah dan mencoba membuat Farah berpositif thinking kepada Gilang. Naila berkata bahwa mungkin saja Gilang saat ini sedang mengalami banyak masalah sehingganya dia tidak mau berhubungan dengan siapapun untuk sementara waktu. Namun di sini si Farah berkata bahwasanya jikalau hanya sebatas masalah pekerjaan, mengapa harus sampai melupakan rasa cinta dan kasih sayang kepada dirinya. Nah di sini juga Naila menegaskan bahwa dia yakin bahwa Gilang sebetulnya sangat mencintai Farah, melihat bagaimana Farah mencintai Gilang. Akhirnya Farah pun terobati dan mungkin saja guys besok lusa Gilang sudah merencanakan sesuatu yang lain. Bisa jadi kenapa Gilang menjauhi Farah meskipun sebetulnya Gilang sudah benar-benar jatuh cinta kepada Farah. Itu alasannya karena Gilang tidak mau terlarut dalam perasaannya kepada Farah. Karena Gilang sudah sering kecewa dengan semua sikap orang-orang di sekelilingnya. Dia sudah tersiksa dengan masa kecilnya yang berada terlunta-lunta di panti asuhan guys. Oke, kita balik lagi ke scene lain lagi yang tadi guys, dimana kita membahas lagi soal Agnes yang sudah dipenjara. Akankah Agnes bisa lolos dari jerat hukum tersebut, ataukah justru Agnes akan selamanya mendekam dalam penjara? Baik, saksikan terus sinetron Naluri Hati yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe everybody.